Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 6 November 2021. Saya akan membahas untuk hari Senin teman-teman ya. Hari Senin tanggal 8 November 2021. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Teman-teman, begini teman-teman, saya kemarin dapat PM lagi, ada yang menanyakan, Pak, apakah betul Bapak terima titip dana trading? Saya masih saja heran teman-teman, kenapa masih ada juga yang percaya bahwa saya buka titip dana trading seperti itu. Sekali lagi teman-teman, saya tidak terima titip dana trading. Kalau teman-teman masih bertanya, berarti kalau yang bertanya itu tidak menyimak video dari awal ya teman-teman. Minimal tidak membaca di deskripsi bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading teman-teman. Lebih baik trading itu trading sendiri, belajar sendiri, nggak usah titip-titip orang. Dan itu memang dilarang teman-teman. Tidak boleh fund gathering tanpa izin, itu nggak boleh ya. Yang boleh fund gathering hanya manajer investasi yang memiliki sertifikasi untuk mengelola dana. Seperti itu. Teman-teman harap memahami hal tersebut. Oke teman-teman, judulnya adalah saham. Saham-saham marketnya masih belum jelas. Beberapa saham masih belum mampu untuk melanjutkan kenaikannya. Kita akan langsung tengok ke chart ya teman-teman. Di sini saya langsung bahas saja ke IHSG-nya. Oke, di sini kita langsung melihat ke chart. IHSG ditutup di 6.581. Turunnya 4,65 ya. 4,65 itu berarti turunnya sedikit aja teman-teman. Hanya 0,07%. Nah, kita coba lihat sekarang kondisi dari chart IHSG. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa sebenarnya IHSG itu kemarin terjadi gap ya, teman-teman. Di kondisi sekarang ini, saham maupun IHSG kadang sehari naik, sehari turun. Jadi seperti itu yang kadang membuat malas untuk posisi. Nah, teman-teman, sini saya buatkan gap di sini. Ini adalah gap dari IHSG yang terbentuk karena pada tanggal 3 November kemarin IHSG ditutup naik dan besoknya ditutup lebih tinggi, ditarik, dibuka lebih tinggi lagi sampai hampir tembus, hampir sampai resisten di 6.629. Namun demikian closingnya turun. Sehingga menciptakan satu gap atau celah, di mana celah itu kemarin ditutup teman-teman. Celah itu kemarin ditutup. Nah, seperti ini ya, celah itu akhirnya kemarin ditutup seperti ini. Nah, ini saya nggak begitu jelas. Oke, kita akan perbesar apakah sudah berhasil menutup celah. Apakah celahnya sudah berhasil ditutup? Kita tengok dulu. Nah, ini kurang sedikit teman-teman. Jadi kan harusnya celahnya itu kan sampai di atas. Ini saya gambarkan lagi ya teman-teman. Celahnya itu harusnya sampai di atas, celahnya di sini. Sampai di sini. Nah, berarti IHSG-nya closing-nya belum berhasil ditutup di celah atasnya ini teman-teman. Nah, tapi misalkan besok Senin ya IHSG-nya diangkat, berarti naik lagi, berarti celah atau gap itu udah tertutup. Seperti itu. Kalau teman-teman yang ngikutin intraday dari IHSG ini sempat turun teman-teman ya, sempat turun di bawah ini, sempat khawatir juga kalau misalkan closing-nya di bawah gap ini, celah ini kan jadi jelek sekali secara pergerakan dari IHSG. Tapi ternyata closingnya ditarik walaupun belum sempurna menutup celah seperti itu. Baik teman-teman, saya akan langsung masuk ke bahasan saham. Mohon maaf sebentar, di sebelah saya ada suara agak bising. Semoga tidak terdengar ya teman-teman. Ini sudah saya kasih filter anti noise. Oke, kita akan coba tengok ke saham-saham pendorong indeks, maksudnya pendukung indeks ya teman-teman. Kita akan cek dulu market cap saham-saham ini seperti ini.
teman-teman bisa ngelihat EMTK naik, BRPT naik, BCA naik tipis. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Tower ya, tower TBIG yang biasanya nggak sekencang ini teman-teman. Nanti kita cek. Dan mayor ya. Nah teman-teman masih ingat ya saya sampaikan tentang EMTK ya. EMTK itu kemarin sebenarnya secara sinyal bagus. Secara sinyal bagus, tetapi mungkin kalau misalkan saham-saham leader akan bergerak, mungkin dia akan, kalau boleh dibilang orang tidak akan memilih EMTK dulu seperti itu. Tetapi kalau marketnya jelek, kemungkinan EMTK-nya akan ditarik. Dan itu memang kejadian teman-teman ya, itu memang kejadian. Oke teman-teman, kita langsung ke bahasan dari saham-saham yang secara umum saya biasa bahas. Ya, pertama adalah saham sektor finance. Teman-teman bisa ngelihat bahwa BNI masih running di bawah supportnya teman-teman ya. Jadi support yang pertama 96975 masih belum kuat, dia tembus, berarti dia resisten, menjadi resisten di 23 retracement menjadi resisten. Terus dia mencari support yang ada di bawahnya, yaitu di 6720 dan 6600 teman-teman. Masih running di bawah support. Kemudian untuk BMRI, walaupun dia sempat turun ngetes supportnya, tapi tidak tembus, masih berkisar antara 0 sampai 23,6. Kemudian untuk BBRI juga sama, hitungannya ini ngetes support semua, tapi tidak tembus ya teman-teman. Hanya BBNI aja yang tembus. Untuk BBTN memang sempat turun di bawah supportnya. Namun demikian closingnya ditarik, jadi BBTN cukup bagus sinyalnya. Untuk Bank Danamon kemarin yang udah ngetes di 23 nggak berhasil. Hari terakhir kemarin sempat ngetes 23 dan MA 200 nggak berhasil, turun lagi teman-teman ya. Kemudian untuk agro boleh dibilang masih konsolidasi di resistan pertamanya. BTPS secara sinyal juga biasa aja, dia masih mencari supportnya yang pertama di 23,6 retracement, tidak ada yang menarik. BNGA biasa aja juga. BBKP sebenarnya ada percobaan naik tapi dia turun closingnya. Oke, kemudian kita ke BRIS. BRIS juga nggak ada yang menarik teman-teman. Kita lanjut ke bank digital. Bank digital kita sekilas saja ya. Nggak ada yang menarik. Agro nggak ada yang menarik. Baca turun lagi. Pada kemarin sempat bagus ya. BNBA aja teman-teman ya. BNBA yang ngebreak. BNBA ini boleh dibilang sebenarnya agak apa ya, di istilahnya kemarin saya bilang ngelimpe gitu. Ngelimpe itu diam-diam naik. Tapi memang secara pergerakan di area hijau itu dia berada di resistan, dan ketika kemarin bank-bank digital di opening pagi serentak hijau, ini langsung ngegas teman-teman. BGTG juga sebenarnya bagus tapi closingnya akhirnya turun, nggak jadi menembus resistan pertama ya teman-teman. BABB masih di MA 200-annya. Arto masih bertahan di resistan teman-teman. PEX, BBKP sudah ya, Bank BBHI yang biasanya naik ini konsolidasi, maksud saya dia retrace mendekati resistannya. BPYB, Amar nih biasa aja. Oke, saya lanjutkan secara sekilas saja. BJTM juga masih retracement. BJBR juga. Oke, untuk yang bank-bank kecil nih nggak ada yang menarik kecuali yang tadi. BGTG sebenarnya menarik. Kemudian apalagi tadi, BNBA ya, BNBA itu udah break seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke bahasan berikutnya ya teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Oke, saya cek dulu ya teman-teman. Tadi saya lanjutkan untuk saham Astra. Astra yang kemarin 2 hari bursa sempat naik tapi turun. Closingnya dia mencari support lagi, tetapi bisa bertahan di atas support itu teman-teman ya, di atas 38 retracement. Jadi walaupun sempat turun di bawah 38 retracement, tetapi dia masih belum closing di bawahnya, masih bagus ya, bisa bertahan di support. Nah untuk ACES teman-teman, ini ACES diam-diam dia ngebreak ya, ngebreak dari MA 200,
ngebreak dari 23,6 retracement hampir sampai di 1490. Ini bagus ya. Secara pergerakan bagus. Akhir tahun orang banyak beli perlengkapan rumah ya. Unilever masih belum ya teman-teman, masih berada di support. Kemudian ICBP juga, Indofood juga, semuanya sama. Untuk sektor energi, Medco dia closing di bawah supportnya 50 retracement, sehingga targetnya memang dia ada target ke 61 yang hijau itu. Sedangkan untuk Elsa ini justru lebih bagus teman-teman ya. Jadi terkoreksi sampai 61, tapi dia mantul. Sehingga ada target ke 316. Untuk Akra dia masih turun. Justru closing di bawah supportnya 50. Jadi mencari, ini fix ini kayaknya targetnya ke bawah ya, ke 61,8 retracement. Kemudian untuk Pegas ini masih berada di antara di kota ini ya teman-teman, dia masih sideways saja, nggak ada yang begitu menarik. Kemudian untuk Astra Agrolestari dia masih ini juga teman-teman, masih terkoreksi. Kita tarik dari Fibo-nya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Yang Fibo ini saya hapus. Nggak bisa. Untuk Astra Agrolestari dia masih retrace tapi masih kecil sekali. LSIP yang kemarin naik ini closingnya malah lebih dalam dari sebelumnya. Memang jadi agak-agak susah sekarang megang posisi teman-teman ya. LSIP ini kenaikan yang kemarin langsung dihapus. SIM tidak ada pergerakan. SIM SSMS nggak menarik juga. BBPT juga semuanya sama. Termasuk Harum, sinyal kenaikannya yang hari sebelumnya juga dihapus teman-teman ya. Susah bener sekarang ambil posisi. Adaro juga sama teman-teman ya. Kalau Adaro ini sebenarnya jelas ya, jadi 2 hari bursa yang lalu dia udah ditarik tapi nggak kuat. Closingnya shooting star, sekarang malah disupport ya. Indo Tambang Raya juga 2 hari bursa yang lalu dia kan naik terus turun. Tapi sedikit ada perlawanan nih di closingnya. PTBA juga sama, masih nggak ada yang menarik semua teman-teman. Indi, PTRO kenaikannya tertahan. Doit di dasar ya teman-teman, Doit sedang berada di dasar tapi masih belum jelas kapan kenaikannya. Termasuk MBSS juga sinyalnya yang udah bagus-bagus aja jadi jelek seperti ini. United Tractor juga sama, tapi ini sedikit ada tarikan ini. Walaupun belum berhasil sampai resisten di atasnya. Kemudian untuk konstruksi teman-teman, Adikarya semuanya masih mencari support ya. Di 23,6. Kalau Wika malah belum berhasil. PTPP masih mencari support bawahnya juga. WSKT juga sama. Kemudian sektor konstruksi, sektor properti, BSDE dia turun ya, tembus supportnya. Sama juga Pakuwon, Asri enggak, SMRA juga ya. Ini jelek-jelek banget nih sinyalnya nih. Hanya Telkom saja. Hanya Telkom yang masih bagus, tapi ini ya jadi nggak menarik karena sudah jarak ke puncaknya udah tinggal sedikit aja teman-teman ya. Indosat juga memang ini hari kemarin benar-benar nggak menarik semua pasarnya. Nah ini Excel dia justru sudah berada di support dan sudah ada perlawanan rejection. Friend dia sudah terkoreksi, ini sudah hari keempat terkoreksi, tembus di bawah 23,6 retracement, support berikutnya di 38 teman-teman. TBIG masih ketemu supportnya dia, nyentuh di EMA 200 tapi mantul. Ini mesti saya update, mantul ya, mantulnya masih downtrend, masih kelihatan banget. TOWR dia ada turning, perhatikan teman-teman, dia setelah sekitar seminggu di support dia ada turning, ketemu EMA 200 dia balik. Pun untuk Antam yang kemarin di support dia akhirnya masih di support dan ada turning, dia boleh dibilang nih lemas lagi ya.
Inco-nya malah lebih bagus cara pergerakan. Sebenarnya Inco Teens bagus. Hanya Antam aja yang agak terkoreksinya agak dalam. Jadi Inco Teens bagus. MDKA berada di support ya. MDKA ini kadang agak berbeda pergerakan teman-teman ya dengan trio metal. Jadi memang punya habit pergerakan tersendiri. Dia saat ini berada di support untuk MDKA. Kemudian untuk saham kertas masih sama, nggak ada perubahan untuk TKIM. Sedang untuk INKP dia ada turning yang cukup terbaca. Ini hanya dalam tren dia naik, ini terkoreksi 50. Terus ini udah beranjak dari 38 retracement. Untuk saham tol teman-teman ya, untuk saham tol saat ini dia masih terkoreksi. Sempat sentuh di support yang di 38,2 retracement tapi mantul lagi, tapi belum berhasil di atas resistan di atasnya. Untuk sektor semen masih bertahan ya. SMGR, INTP, ASA yang kemarin sempat ngetes naik tapi gagal ya. Lanjut lagi seperti biasanya dia. Untuk era berada di supportnya teman-teman. Support dari uptrend price channel yang biru yang bawah. Sahamnya juga di dasar nggak ada yang menarik. Terus ini teman-teman EMTK ya. Sorry teman-teman, tadi ada suara yang agak mengganggu jadi saya pause dulu. Jadi untuk EMTK ini teman-teman yang saya sampaikan kemarin sebenarnya EMTK ini secara sinyal bagus. Cuman saya nggak yakin kalau misalkan saham-saham leader lainnya bergerak. Saya nggak yakin kalau EMTK akan naik. Makanya saya bilang kemarin, sebelum hari kemarin saya sampaikan, ya mungkin kalau misalkan marketnya nggak menarik, mungkin dia bisa bergerak. Karena EMTK ini kan secara pergerakan bagus ini. Nah, terus malamnya teman-teman saya dapat email bahwa EMTK ada news. Kita coba tengok. EMTK itu akuisisi. Teman-teman dengar suara di luar, sorry ya, itu nggak bisa saya kendalikan. MTK akuisisi Bank Fama oleh ini. Teman-teman bisa ngebaca ini bahwa Elang Mahkota Teknologi siap mengakuisisi Bank Fama Internasional. Kalau di sini beritanya seperti ini, tapi kalau yang di email saya itu katanya udah akuisisi. Nah, mana yang ini nggak tahu karena saya juga tidak trading berdasarkan news ya. Saya membaca secara teknikal dan secara teknikal bagus, baru keluar news seperti itu. Terus untuk Senin gimana Pak untuk MTK? Ya saya masih hold teman-teman. Jujur aja memang jadi agak-agak gimana ya sekarang trading hari sehari naik sehari turun seperti itu. Jadi kalau misalkan kita positioning di atas jadi agak susah sering nyangkutnya. Oke, kemudian grup MPPA teman-teman, ini MPPA ini masih berada di kotak hijau ini ya, masih konsolidasi di situ. MLPL juga sama. LPPF yang kemarin 3 hari berusaha bagus, dia terkoreksi ya, sekarang terkoreksi. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba tarik retracement koreksinya dia di sini. Nah, dia retracement koreksinya dia belum sampai di supportnya yang pertama ya, belum sampai. MLPT, nah ini MLPT tolong dicek ya, ini tolong dipantau, ini ada percobaan turning dia di resistan pertamanya, ada percobaan. Untuk MTDL dia kemarin mantul dari 38. Jadi memang dalam tren naik ini MTDL ini bagus, dia sampai dalam tren naik ini koreksinya sampai 38 aja, nggak pernah turun dari 38. Dan dari 38 ini kemarin dia mantul ngetes sampai resistan pertamanya, tapi belum berhasil teman-teman ya. Nah teman-teman, terus kemudian saham farmasi yang kemarin sekilas saya singgung, bergerak terus turun. Saya nggak tahu teman-teman pada beli atau enggak, saya sih sekilas aja, dan KF ini udah agak beda pergerakannya. Kalau dulu cukup enak lah ininya, kalau sekarang sentimennya kayaknya mulai berkurang ya teman-teman. Inaf juga sama, jadi saya untuk sekilas saja. IRA ini nggak ada yang ini ya, justru yang agak trending adalah KLBF. Tapi KLBF ini kalau teman-teman tarik dalam monthly chartnya akan ketemu bentuk seperti ini, artinya ya nggak kemana-mana. Kalau teman-teman beli harus di bawah
Kemudian PRDA akhirnya retracement ya teman-teman. Dan silo juga demikian. Oke teman-teman, yang bisa saya sampaikan adalah untuk kondisi sekarang memang terasa sepertinya orang-orang sudah pada take profit ya. Maksud saya, ya saya sendiri juga posisi saham juga sudah mulai nggak banyak teman-teman. Mau masuk juga agak ragu-ragu lagi. Mau masuk lagi juga agak ragu-ragu karena kalau kita lihat beberapa saham ini dia seperti masih mencari support. Seperti BNI ini teman-teman bisa ngelihat. Sepertinya dia akan mencari support yang ada di bawahnya, yaitu di 38. Kalau beberapa sih masih cukup bertahan ya, BRI, Bank Mandiri. Ya BBTN ini sepertinya susah turun, tetapi untuk beberapa yang lainnya, ini yang menjadi inceran saya masih seperti masih mencari support. Jadi untuk positioning saya masih istilahnya harus hati-hati juga. Hanya beberapa saja yang memang saya tracking dari bawah seperti yang teman-teman lihat di sini MTK ya, memang ini sabar-sabaran ya. Dari kuning ini teman-teman, dari sekitar kuning ini cukup lama juga kan, ini dari tanggal 20 atau udah 3 mingguan di situ, berada di area situ. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Video ini nggak lama ya, karena juga bahasanya secara sekilas saja. Terima kasih teman-teman semuanya.